1 bulan sekali aja melakukan pemupukan, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi sahabat Tani Rudian. Ya sahabat, di sini saya sudah membuat lubang ya sekitar 1 minggu yang lalu. Kemudian saya simpan kompos. Lubang ini sekitar 50-50 ya sahabat. Dan di sini saya bukan berarti menanam durian, tak lain adalah menanam pohon pisang ya. Pohon pisang. Dan ini pisang tanduk ini buahnya ini ya udah yang ketiga generasi. Jadi kalau yang generasi pertama itu sangat panjang dan besar ya. Panjang, besar, dan berotot. Nah, kalau ini bibitnya. Nah, bibitnya kan saya pilih yang memang yang bagus seperti ini. Ya, untuk cara menanam pohon pisang serta melakukan pemilihan bibitnya. Nah, ini yang sudah saya tanam. Di sini saya jaraknya dekat aja sahabat, 2 meter aja dengan tanaman ini, pohon pisang ini yang sudah saya tanam tadi pagi. Kenapa saya dekat ini? Karena pohon pisang tanduk ini kan sepintas. Jadi sepintas, tidak memerlukan waktu yang lama hidupnya ya di sini. Makanya saya berani dekat dan berani tumpang sari juga dengan pohon durian. Kalau pohon pisang tanduk, kecuali pohon pisang lain saya tak berani ya, tak jamin karena akarannya panjang ya, walaupun sama-sama jenis tanaman kelompok monokotil, dalam arti hanya memiliki akar serabut saja ya, tidak memiliki akar tunggang, beda dengan tanaman dikotil atau dikots. Nah, itu seperti durian, mangga, itu kan tanaman-tanaman yang bijinya tunggal, tidak membelah seperti tanaman-tanaman pohon pisang ataupun tanaman kangkung ya, kayak begitu. Itu jenis tanaman monokotil masuk kelompok. Dan di sini bisa dilihat ini adalah hanya serabut saja yang dimiliki. Kenapa saya bikin dalam dan lebar pohon pisang ini? Tujuannya kita dari lubang dulu sahabat. Dari lubang kita gali, terus kita biarkan untuk beberapa hari agar tujuannya sirkulasi udara bisa masuk dan racun yang ada di dalam lubang tanah itu sendiri bisa terbang oleh angin ya, atau udara bebas. Terus lubangnya kenapa saya buat lebar? Wah, jadi di sini kan akarnya hanya serabut dan tidak memiliki akar tunggang. Jadi nanti bogolnya besar, maka akan pengaruh juga ke pembuahan. Jadi kalau dia lubangnya sempit, setahu saya pisang tanduk ini akan semakin ke atas. Ya, semakin mengejar matahari dan dia jatuh. Nah, saya usahakan lubangnya, tempat memodifikasi akar dia, saya buat lubang yang lebar gitu ya. Lebar secara dalam. Tapi dalam juga tidak ya, sekitar 30 cm saja. Karena lebih daripada 30 cm ke bawahnya sudah tidak subur lagi. Baik, saya akan lanjut melakukan penanamannya pada tanaman pisang di sini. Baik sahabat, saya tidak mengurangi akar ya, karena akarnya sudah sedikit ini. Nah, segini aja. Dan tadi sudah saya gemburkan. Setelah digemburkan, saya kasih kompos ya. Nah, jadi tidak terlalu dalam dan tidak terlalu dangkal ya, sekitar 30 cm saja. Tanahnya lumayan gembur sahabat ya, seperti pasir tapi bukan pasir gitu. Kan sudah terbukti ya sahabat ya, ada yang bilang itu hari tidak terbukti. Buktinya saya hampir tiap minggu sahabat ya, pohon pisang itu saya panen. Maaf, bukan sombong, cuma yang memanen itu kawan saya, orang-orang anak buah tengkulak ya, bagian manen pisang itu. Lumayan buat beli pupuk pohon durian. Kalau kurang gembur tanahnya, kita gembur lagi. Itu bagaimana sahabat, ini kalau memang setelah ditanam untuk melakukan pemupukan bisa 1 bulan boleh ya, 1 bulan juga boleh. 1 bulan sekali aja melakukan pemupukan, tidak apa-apa.
Begitu saja. Nanti merapikannya besok-besok untuk terasannya atau piringannya. Karena di sini juga untuk permukaannya sangat pas ya. Dalam artian untuk melakukan perawatan dan pemupukan. Jadi pertama yang harus kita pilih bibit setelah melakukan pembuatan lubang ya. Jadi ini kalau tanamannya seragam ini nih ukurannya misalnya 1 meter dan 1 meter, dan hari ini juga kita tanam gitu ya untuk tanaman pisang tanduk, maka nanti berbuahnya kan sama gitu. Tuh bisa dilihat ya pohon pisang yang di sana sama. Ini berapa ohm katanya, ada yang bilang kemarin, dari mulai tanam pisang tanduk sampai panen pisang tanduk tergantung bibit. Kalau bibitnya sehat, bagus, akarannya lumayan banyak, bonggolnya besar, itu biasanya panennya dari awal tanam sampai 7 bulan. Itu sudah bagus sekali ya. Beda dengan pisang Ambon tuh kan lama. Hanya saja pisang Ambon tidak mudah roboh atau akarnya tidak naik ke atas. Kalau pisang tanduk dia tuh akarnya naik ke atas. Oke, jelas begitu sahabat. Nah ini kan buktinya, bukti pohon pisang yang sudah dipanen. Jadi begitu. Itu cara menanam pisang yang baik dan benar. Kita pilih bibitnya. Setelah bibitnya terus diperiksa akarnya, agar tujuannya nanti besar ya buahnya, atau banyak atau cepat pertumbuhannya. Terus kalau lubang besar itu akan pengaruh juga ke buah. Biasanya kalau lubang semakin lebar, maka buahnya juga akan semakin besar. Dan diusahakan terus lakukan penyiangan, pembersihan gulma, dan melakukan penggemburan setiap 1 bulan sekali ya. Lakukan penggemburan, terus lakukan pemupukan. Pemupukan awal berapa gram atau takarannya ya? Takarannya biasa kalau tidak di gram, pakai aja 1 sendok makan. Kalau untuk ini ya, untuk pemupukan bisa langsung dengan Polska tuh boleh. Kalau kita dengan Polska sudah tidak usah dicampur lain lagi. Kalau mau dicampur dengan KCL aja ya, ataupun dengan organik itu jauh lebih bagus. Cuma organik kan tidak menjamin untuk pembuahan, hanya pertumbuhan dan memperbaiki struktur tanah yang tadinya tidak subur dan sehat, bisa sehat dengan organik. Karena organik itu dalam kandungannya ada amino dan asam folat, seperti itu ya, asam humat juga. Nah jadi begitu, itu di dalam organik. Makanya ini akan saya bantu juga nanti dengan pupuk NPK, karena pupuk NPK itu sendiri akan cepat ke fase generatif. Terima kasih. Jadi hanya itu saja sedikit tutorial dari saya, Rudian Putra, dan mudah-mudahan ini selalu bermanfaat. Dan masih banyak pohon pisang yang lainnya sudah mulai berbuah, dan per 1 minggu atau 2 minggu 1 kali saya selalu panen. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya, dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.